Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Zalia dalam kelas Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik puisi. Silakan kalian simak video ini ya. Nah, baik. Sekarang kita akan pelajari dulu tentang pengertian puisi. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Hanya saja, kamu jarang menyadarinya bahwa itu adalah puisi. Jadi, puisi itu ungkapan perasaan kita atau perasaan penyair yang mengutamakan keindahan dan kata-kata ya dalam puisinya. Berarti puisi itu kata-kata puitis ya, seperti itu. Untuk unsur intrinsik puisi, kita akan lebih mengenal dulu pengertian dari unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra puisi. Unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu bahas satu persatu ya untuk unsur batin dan unsur fisik puisi. Baik, sekarang kita bahas dulu unsur batin puisi. Di dalam unsur batin puisi terdiri atas 4 unsur. Yang pertama tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada, dan yang keempat amanat. Jadi untuk unsur batin ini ada 4 ya. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan jelaskan satu persatu apa itu tema, apa itu rasa, apa itu nada, dan amanat. Berikutnya unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi terdiri atas 5 unsur, yaitu yang pertama diksi, yang kedua rima, yang ketiga tipografi, yang keempat imaji, yang kelima kata konkret, dan yang terakhir, yang keenam gaya bahasa. Jadi di dalam unsur-unsur intrinsik puisi itu ada 2 unsur, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisiknya ada 6, kalau unsur batin tadi ada 4. Begitu ya anak-anak Ibu. Baik, sekarang kita akan bahas dulu unsur batin puisi. Nah, di dalam unsur batin puisi itu yang pertama tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Contohnya, puisi dengan tema kasih sayang seorang ibu kepada anaknya akan memiliki diksi yang berbeda dengan puisi bertemakan perjuangan para pahlawan melawan penjajahan. Jadi, intinya tema itu adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Jadi kalau temanya tentang kerinduan, berarti puisinya tentang kerinduan, seperti itu ya. Kalau tema perjuangan, berarti misalnya perjuangan melawan penjajahan ya. Tema pejuang, seperti itu ya. Dia jadi berkesinambungan tema dalam sebuah puisi itu. Unsur batin puisi yang kedua yaitu rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi.
Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair, misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuan penyair. Jadi, intinya rasa itu ekspresi atau ungkapan penyair, tetapi dia dipengaruhi oleh pengarang. Maksudnya itu dipengaruhi oleh lingkungan pengarang, misalnya agamanya, pendidikannya, terus kelas sosialnya ya. Itu seperti itu kalau untuk rasa. Unsur batin puisi yang ketiga yaitu nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh kesedihan. Jadi, nada itu bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Misalnya kita membacakan puisi perjuangan yang menggebu-gebu. Jadi, pembaca puisi itu harus juga memperagakan atau mempraktikkan bagaimana sih suasana perjuangan itu, misalnya demonstrasi. Nah, demonstrasi itu bagaimana sih perjuangan orang dalam berdemonstrasi? Kalau puisi tentang perjuangan seseorang dalam berdemonstrasi, berarti kalau kita membaca puisi tentang demonstrasi itu juga harus mencerminkan orang yang lagi menggebu-gebu juga dalam sebuah perjuangan ya. Seperti itu. Oke, baik. Untuk unsur batin puisi yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat. Jadi, amanat ini setelah kita membaca sebuah puisi, kita bisa melihat hal baik apa yang dapat kita ambil atau pesan dari penyair itu untuk pembaca itu apa. Bisa dia tersirat itu kita memahami sendiri atau memaknai sendiri puisi tersebut, sedangkan kalau tersurat biasanya sudah ada dalam sebuah puisi tersebut kalau tersurat. Tapi yang setahu Ibu, biasanya kalau puisi itu semuanya tersirat ya. Kita memaknai sendiri pesan apa yang dapat kita ambil. Biasanya selalu tersirat ya. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang unsur fisik puisi. Di dalam unsur fisik puisi itu terdiri atas 6 unsur, yakni diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu apa itu diksi, apa itu rima, apa itu tipografi, apa itu imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Baik, unsur fisik puisi yang pertama itu diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Jadi di dalam diksi ini ada dua fungsi, ada fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Unsur fisik puisi yang kedua yaitu rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi.
Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris ya. Unsur fisik yang ketiga yaitu tipografi. Tipografi adalah wujud estetis pada bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Bahkan ada juga puisi yang ditulis dengan bentuk yang menyerupai apel, bentuk zigzag, ataupun model lainnya. Jadi kalau untuk tipografi ini tergantung dari penulis atau penyair ya, dia mau puisinya seperti apa. Apakah bentuk fragmen-fragmen atau zigzag ya, atau model-model apel dan lain-lain. Jadi tergantung dari si penyair sendiri dia mau buat puisinya bagaimana ya. Unsur fisik puisi yang keempat yaitu imaji. Imaji di sini penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu menggugah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Jadi imaji di sini pencitraan dalam puisi ya, atau rangkaian kata-kata yang indah dari sebuah puisi tersebut. Unsur fisik puisi yang kelima, kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dibayangkan. Jadi kata-kata konkret ini keinginan dari seorang penyair ya. Itu misalnya dia pilih kata-kata yang bagus, itu kata-kata konkret ya. Seperti itu. Unsur fisik puisi yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Jadi gaya bahasa ini cara penyair dalam merangkai kata-kata yang pas untuk sebuah puisinya ya. Itu gaya bahasa. Umumnya, setiap penyair memiliki gaya bahasa tersendiri. Gaya bahasa dalam puisi dapat dilihat melalui majas-majas yang digunakan. Adapun jenis majas yang sering digunakan dalam puisi antara lain majas personifikasi misalnya, majas metafora misalnya, majas eufemisme, bahkan tidak jarang penyair menggunakan majas ironi. Nah, jadi itu untuk gaya bahasa ya. Biasanya dia menggunakan majas-majas. Majas yang sering muncul di dalam sebuah puisi itu majas personifikasi, majas metafora, majas eufemisme, dan majas ironi. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita berjumpa kembali dengan materi-materi berikutnya. Kalau ini materi tentang puisi, nanti Ibu akan coba membahas puisi lagi atau pada materi-materi kelas 11 bahasa Indonesia kelas 11 yang lain ya. Misalnya nanti minggu berikutnya itu Ibu akan membahas tentang teks negosiasi ya.
Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti Ibu akan membahas tentang teks negosiasi. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.